Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan tahun 2023 diwarnai protes. Para peserta seleksi yang tak lulus melayangkan protes karena mereka menganggap hasil tes yang baru saja diumumkan Pemkab Musirawas Utara ada kejanggalan. Mereka mengadu ke DPRD Kabupaten Musirawas Utara serta menandatangani petisi menolak hasil seleksi. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rahmat, wartawan Tribun Sumsel untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Rahmat. Iya, baik Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, ratusan guru yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 mendatangi kantor DPRD Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Mereka mengadu ke wakil rakyat karena merasa hasil seleksi P3K tahun 2023 di Kabupaten Musirawas Utara menurutnya ada kejanggalan. Ratusan guru honorer dari berbagai sekolah SD dan SMP ini juga menandatangani petisi menolak hasil seleksi P3K tahun 2023 di Kabupaten Musirawas Utara. Mereka meminta bantuan DPRD untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan BKPSDM, untuk memberi penjelasan secara rinci dan transparan bagaimana proses penambahan nilai pada ospek perilaku dan profesionalisme. Mereka mengaku heran bagaimana bisa ada peserta yang nilai CAT tinggi tetapi tidak lulus, sedangkan yang nilai CAT-nya rendah ternyata bisa lulus. Para peserta yang belum beruntung ini menolak adanya seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, di mana bobot nilai CAT dihitung 70%, sedangkan 30% lagi diperoleh dari hasil SKTT tersebut. Mereka meminta pengumuman hasil seleksi P3K khusus formasi guru dibatalkan. Mereka juga meminta agar dihapuskan penilaian SKTT dan diumumkan kembali hasil seleksi berdasarkan CAT BKN. Menurut mereka, membatalkan penilaian SKTT merupakan langkah yang adil, transparan, objektif, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Utara, Efriansyah, mengatakan pihaknya dari semua lintas komisi, baik Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3, pada kesempatan ini merupakan sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para peserta seleksi P3K guru. Mereka memfasilitasi teman-teman para guru ini untuk mencari jawaban benar atau tidaknya dalam proses seleksi ini. Benarkah ada kecurangan seperti yang diungkapkan para peserta atau kecurangan itu tidak ada. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara, Zazili, menjelaskan khusus seleksi P3K guru, mereka telah menjalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Pihaknya mengacu pada Juknis dari Permenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru dan instansi pemerintah daerah tahun 2023. Dijelaskan dalam Permenpan RB tersebut bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan seleksi teknis tambahan atau SKTT. Nah, kebijakan terkait SKTT ini telah diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi CAT. Dalam salah satu poin, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk formasi guru dilaksanakan pada tanggal 15 November hingga 6 Desember tahun 2023. Zazili mengungkapkan bahwa pihak yang diberikan wewenang untuk menjadi penilai pada SKTT tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM. Dalam hal memberikan penilaian, menurut Zazili, kewenangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM tetap harus sesuai dengan mekanisme penilaian
dari Kemendikbudristek, yang mana ada 10 aspek dan indikator penilaian bahwa mereka selalu memegang teguh dan berpedoman pada aturan yang berlaku tersebut. Zazili juga memastikan bahwa penilaian yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM telah menjunjung asas keadilan. Sebab kata Zazili, pada dasarnya penilaian daerah hanya menambah penilaian. Maksudnya panitia daerah hanya menambah penilaian, bukan mengurangi nilai para peserta tes. Dengan adanya tes atau seleksi kompetensi teknis tambahan ini, menurut Zazili maka nilai CAT bukanlah 100% penentu kelulusan. Hanya diambil 70%-nya saja, sedangkan 30% lagi diambil dari seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara, Denny Sartika, menambahkan bahwa fungsi dan tugas mereka pada seleksi P3K tahun 2023 ini hanya sebatas administrasi. Soal penambahan nilai, kata Denny, memang dilibatkan BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Namun untuk penilaian, mereka tidak berada di satu tempat dan terpisah. Serta juga tidak ada komunikasi dengan peserta. Pihaknya membantah tuduhan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan mereka dalam menentukan kelulusan para peserta seleksi P3K tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kata Denny, soal isu yang banyak bertebaran di medsos, soal dugaan ada kong kali kong bahwa kelulusan ditentukan oleh mereka, Denny menegaskan bahwa itu dibantah. Semua yang mereka lakukan, kata Denny, by system dari Kemendikbudristek dan BKN. Bahwa satupun persyaratan P3K tahun 2023 tidak ada data yang manual, semuanya secara sistematis. Demikian News Justina, kembali ke studio. Baik rekan Rahmat wartawan Tribun Simsel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.